gitu. Tadi lo nyebut industri radio kalau gini-gini aja nggak akan berkembang dan nggak akan memberi ruang bagi lokal musik gitu. Iya. Apa kira-kira pertimbangan radio-radio itu tidak memberi ruang yang banyak? Rating. Komersial? Oh, ya komersial kan berarti? Yes, rating. Jadi dulu gue inget banget pada satu masa ada this band so big hari ini. Bahkan waktu itu mereka keluar, radio gue nggak mau muterin karena nggak kelas. Oh, dianggapnya nggak kelas? Nggak kelas, gitu. Nggak boleh. Sampai kita push udah nih band ini menunjukkan dia gitu ya. band ini, Tapi nggak diterima juga. Bos gue nggak mau, nggak bisa. Orang bos. Tapi gue ngeliat lo istiqomah radio lah. Lo dari satu stasiun ke stasiun lain dan sekarang lo setelah nggak stasiun-stasiun itu lo bahkan membangun sendiri ya. Yes. Apa sebenarnya yang membuat lo menemukan jalan ini? Bagaimana lo menemukan jalan ini dan kenapa lo gigih di sini? Gigih di radio ya? Iya di radio. Sebenarnya dulu gue nggak pernah ngimpi untuk berada di industri entertainment ini atau broadcast ya, media gitu. Dulu itu gue ngimpinya adalah mau kayak bokap gue. Bokap gue tuh kerjanya cuma pakai telepon doang. Nelpon orang. Barang udah nyampe kayak dapat duit. Nelpon, ntar meeting, dapat duit. Enak banget gue bilang bokap gue kerjanya. Aduh, bokap gue enak banget kerjanya, menyenangkan gitu. Cuma di rumah telepon. Wah, oke juga nih. Gue mencoba sempet. Emang apa profesi bokap? Bokap gue kontraktor. Oke. Kontrak mulu dia. salah. Gak. Dia kontraktor alat-alat berat, kontraktor apalagi ada banyak beberapa inilah barang-barang lah ya, yang diperlukan sama entah institusi entah apa segala macam. Sampai gue pernah mencoba waktu gue akhirnya pulang karena Krismon dari Australia, pulang kuliah. Itu gue pulang nggak bilang-bilang. Jadi gue pulang aja gitu, karena gue kok rasanya gue kasihan ya sama bapak gue, kayaknya nih gila nih, udah menggila nih, dolar gue dari 1.600 jadi 16.000 dolar. Iya. Dolar 10 kali lipat ya. Iya, gila banget kan. Dulu gue pulang aja gitu. Sampai rumah bokap nyokap gue kaget, lah kok pulang? Iyalah udah nggak mungkin lah, nih udah segini juga, gue realistis aja lah, gue bilang gitu. Ya udah bokap gue juga nggak marah gitu. Ya udah. Terus kerusuhan, setelah kerusuhan gue mencoba untuk bantu bokap gue bekerja seperti dia. Cukur nih, belum ada nih rambut gini. Gue gak pernah gondrong sebenarnya. Cukur. Tertib ya kuliah sebagai anak. Iya, sebagai anak aja rapi gitu. Di Australia juga gue gak gondrong. Gue, meeting sama dia ke seknek, pakai celana bahan, pakai kemeja, pakai dasi. Padahal kerja di rumah, cuma nemenin dia meeting apa gitu-gitu. Sampai akhirnya terjadilah krisis moneter dan bokap gua terdampak banget gitu ya, karena pekerjaannya waktu itu. Ya udah, terus gua diajak temen gua waktu itu kerja di radio. Vena Anissa yang ngajak kemarin gua. terakhir di Motion ya. Yes. Vena Anissa ngajak gua. Lo mau jadi produser gua nggak? Katanya gitu. Hah, produser pantun. Karena dia nganggep gua kreatif. Masih Inu. Kenapa? Karena gue nipu ibu-ibu 2 komplek. Karena ibu dua komplek dianggap kreatif. Tahu gara-garanya apa? Jadi tetangga gue, which very close to me, gitu, deket banget sama gue, minta tolong. Karena di saat itu pun teman-teman gue tuh banyak yang ada di musik gitu, sound system dan lain-lain. Dia lihat itu gitu, dia tahu. Terus dia gue dipanggil ke rumahnya gitu. Mas Hari tolongin aku dong. Kenapa tante? Besok aku mau arisan gitu. Oh, hari Minggu aku mau arisan. Oh iya, tolong siapin. Aku mau nyewa sound system, dia bilang. Oh ya udah. Catering nggak sekalian? Enggak, aku juga nggak tahu. Oke, ya udah, aku ada. Ya udah, siapin lah. Gue telepon temen gue. Sound system. Mau arisan nih sound system. Udah set lah dia Sabtu. Tiba-tiba Minggu pagi gue ditelepon sama tante itu lagi. Mas Ari, ini tolong. Kenapa tante? Alatnya kurang. Enggak. Ini arisannya nggak jadi. Loh, kok nggak jadi? Ini rumahnya gede banget rumahnya dia nih. Kok nggak jadi tante? Iya, karena ada salah satu keluarga kita wafat di Solo. Kita semua mau berangkat ke Solo. Batal acara, tapi kan cateringnya udah dipesen ya, nggak bisa dibatalin. Nanti kamu undang aja teman-teman kamu makan di rumah. Gila, kan catering kayak gitu kan pasti masif ya, masif. Gue bilang, apa ya kalau supaya teman-teman gue mau datang ya gitu. Gue mikir, gue udah bilang aja. Nah, anaknya tante itu teman gue bilang,
gue mau ngundangin teman-teman gue bilang lo mau tunangan ya sama cewek yang udah ada suaminya gitu. Tapi lagi masalah gitu, gue undang lah dia, ya deh gitu, gue kasih tahu juga temen gue yang cewek, gue undangin semua teman-teman tapi nggak bilang, gue bilang pas di situ dia mau kawin sama ini gitu, wah jadi gosipnya di ibu-ibu si temen gue yang cowok ini adalah orang ketiga dari perempuan ini, rame sampai semingguan diomongin di komplek, 2 komplek, sampai teman gue gerah, gue diomongin sama ibu-ibu pengajian di masjid, udah lo kasih tahu dah katanya. Apa yang benar? Iya, akhirnya gue kasih tahu, nah gara-gara itu gue kerja di Prambors, diajak Vena, disangka gue kreatif, kagak. Tapi kan bener lo menghadirkan orang yang tadinya acara sudah batal ya, dari sesuatu yang situasi duka ya, lo ubah jadi sesuatu yang gembira, itu kan kreatif sebenarnya, menciptakan sesuatu. Gue gak kepikiran itu. Iya sih. Terus Vena kontak lo karena dia denger itu, dia orang kompleks sebelah atau enggak? Dia tuh temenan sama teman gue, tetangga kita juga, tetangga gue juga. Yang dia denger itu. Iya, jadi denger dari si temen gue itu, gitu. Ya gitulah awal ceritanya. Karena itu lo dianggap kemudian punya kapasitas untuk jadi produser. Lo di-hire. Iya. Terus lo nanggapin itu gimana? Gue bilang ya udah deh, gue ke kantor lo dulu deh, Radio Prambors. Gue dulu cuma dengerin Prambors saat gue SMA, udah berangkat sekolah gitu. Selebihnya gue bukan pendengar radio. Jadi gue waktu datang ditanya sama PD-nya waktu itu, karena aku Mbak Mia Fauzia kalau masih ingat Mbak Mia Fauzia. PD-nya? PD-nya waktu itu dia tanya, lo dengerin radio gak? Kagak. Ya denger lah sekali-sekali, gue bilang. Lo dengerin apa? Gue bilang hard rock. Salah banget gue di Prambors. Saat itu kan 90-an kan beda. Gue mana tahu ya kan. Hard rock. Aduh. Yaudah lo pulang dulu deh gitu. Lo dengerin Prambors seminggu dia bilang. Lo dengerin siaran Vena sama Irfan nih tiap pagi. Iya deh. Udah gue tiap hari gue datang nih. Dengerin radio sampai seminggu kemudian gue balik lagi. Udah dengerin belum? Udah. Ngerti nggak? Enggak. Ya udahlah gue diajarin sama Vena apalah segala macam deh lah. Probation lah ceritanya. Gue ingat probation gue tuh waktu itu mau ulang tahun Jakarta, meeting gede. Gue udah masuk beberapa minggu gitu ya. Tahun berapa tuh, Geng? 99. Gue meeting gede sampai itu hari itu di mana gue dapet nama Ridaging. Oh, oke. Gitu. Tadi gue disuruh reportase ulang tahun Jakarta 24 jam, setiap jam sekali gue naik, ngasih tahu spot-spot mana di Jakarta yang rame dan bersejarah dan lain-lain, pokoknya landmark lah ya di Jakarta. Gue bilang, anjir itu gimana tuh ya? Terus gue bilang, gimana tuh? Ya udah pokoknya gimana caranya lah, pokoknya lo harus bisa gitu. Kalau lo nggak bisa besok nggak usah masuk gitu, lo nggak usah balik lagi. Gue di ultimatum gitu. Wah gimana ya? Yaudah deh. Terus nama lo ganti kata Irfan sama Geronimo Bosa waktu temen gue. Apaan nama gue kan bagus gitu, Ari Apriludi. Nggak jualan kan? Nama lo laku. Iya nggak laku, nggak jualan, nggak menjual gitu. Gue inget tuh nggak menjual nama lo. Nama lo ganti, nama apaan? Hari daging aja loh, karena ada hari tulang siaran tiap Rabu waktu itu. Ya udah deh, gue terima aja. Cuma cara nulisnya gue waktu itu kan ya masih karon-karonnya 80-an berasa gitu di 90-an jadi DAGIENKZ gue gituin, Dagings gitu. Nah, Angga baik tuh, Angga Erlingga Panega waktu itu baik banget sama gue. Udah lo nih, gue dikasih buku sejarah Jakarta. Lo nggak usah pergi-pergi, lo di rumah aja nih pakai ini gitu. Laporan dari Jadi gue buka buku, pagi gue sampai siang gue di kantor, siang gue pulang ke rumah. Jadi gue di rumah, jadi tiap di telepon dari studio, gue keluar rumah dulu nyari yang bunyi motor gitu. Ini gue lagi ada di sini, padahal gue baca. Gitu dari sampai jam 12 malam. 12 malam masih inut tiap jam sekali, gila tuh gue tuh. Bilang ya udah besoknya ya udah berjalan terus. Tapi tips lo yang pakai apa keluar jalan itu dipakai reporter radio sampai tahun gue. Masa? Jadi ada reporter, nggak gue sebut namanya, salah satu kantor berita besar di Indonesia. Kantor berita besar. Kantor berita besar di Indonesia radio. Jadi dia setiap ditanya kan susah jawabnya, kan waktu lagi di kos caranya nyalain keran atau dia starter mobil motor. Woi bentar gue lagi di jalan. Jadi aman buat dia. Akhirnya buat laporan juga. Ambience kan penting kan lo kegap kalau di ruangan gitu. Pada saat itu gue udah ya begitulah gitu. Awalnya banget tuh. Itu awal karir gue. Walaupun setelah itu gue sempet keluar ya karena stres, karena gue nggak tahan sama pressure-nya dunia kreatif waktu itu kan. Wah ini gini amat gitu, gue coba cabut dulu 3 bulan. Apa pressure yang lo rasa banget di dunia kreatif gitu? Kayak musik kreatif terus gitu, kayak muter terus kepalanya gitu. Dan muter kan, mikirnya kan mesti beda terus kan. Nggak sama, kalau lo kerja di kantor kan ya rutinitas ya, jadi robot gitu kan. Ya tapi kan ya begitu terus ritmenya berulang gitu. Jadi lo ya gimana ya, bukannya terus ngecilin yang kerja di kantoran nih, enggak. Ya ini gue juga kantoran gitu, tapi kan enggak. Tapi ya itu dia harus
harus mikirin yang lain karya-karya lain apa segala macam. Itu yang mungkin awalnya gue nggak tahan gitu. Terus sempat keluar berapa lama? 3 bulan. Terus diteror sama Irfan Ihsan sama Vena kayak tiap hari suruh balik padahal. Tapi saat gue keluar, gue ngelamar ke Hard Rock, gue ngelamar ke Indika, gak diterima. Kayak jodoh lo ke Prambors saya kira. Iya, terus balik lagi, 3 bulan, lagi. Oh ya udah gitu. Atau jangan-jangan mereka kontak kan sama-sama PD mungkin tahu. Daging jalan ambil lo buat gue aja. Ketahuan lagi sama Fla gue, lu ngelamar ke Indika ya gitu. Enggak, gue bilang, enggak, gue tahu. Teman-temannya di sana semua. Iya gitu. Terus 3 bulan lo masuk ke Balik Prambors lagi, sebagai Prambors. produser juga atau? Balik produser lagi, Irfan Vena, terus nggak lama tiba-tiba bos gue waktu itu kebetulan anti Sumargo, dia bilang, lo siaran ya gitu. Siaran, gue kan gak pernah di training, udah nggak apa-apa kalau jelek tinggal gue tendang. Waduh gila, gitu. Ya udah gue siaran malam, nanti sama Rally Marina dibiarin siaran malam. Udah gitu gue lagi kuliah extension UI, advertising, siaran malam. Jadi gue udah pagi nemenin Vena siaran gitu sampai sore gue ke kampus pulang malam siaran lagi gitu. Capek juga tapi ya masih muda ya begitu kan, masih energik gitu, sikat aja gitu. Kena angin malah kuat ya, masuk angin. Gak pernah sekarang pulang gue dulu Mas Ino. Okay. Gue di kantor tuh bener-bener pulang hari Minggu doang, sampai bapak gue gini, lo kerja apaan sih? Pulang cuma hari Minggu doang, naruh baju kotor, Senin balik lagi nggak pulang-pulang. Kalau gaji cuma 500.000 mah papa bayarin aja sini gitu. Dia nggak tahu kalau gaji 350.000 sebulan. 350.000 gitu. Cuma tapi ya apa yang buat lo terus bertahan di situ di radio ini? Gua apa ya? Kayak finally setelah setahun mungkin ya gue siaran atau ya siaran sih di radio gitu, gue nemuin kayak wah gila ini pekerjaan yang menyenangkan ya. Gue kayak nemuin my needs untuk, gue tuh seneng nongkrong sebenarnya, seneng mendengarkan cerita orang, seneng observasi ternyata. Oh orang ini begini ya, orang ini begini gitu. Nah itu yang membuat gue menemukan itu, plus pada hari itu juga gue bisa menemukan Prambors, apalagi hari itu ya, lagu-lagu baru yang belum hits, bahkan kita punya hitsmaker gitu, iya hitsmaker gitu. Lagu ini bisa kita jadiin dan terbukti gitu. Banyak sekali lagu-lagu yang besar di Indonesia muncul dari Prambors, dan gue tahu banget prosesnya dari awal, dari mana asalnya dan lain-lain. Kayak band Mew, pertama kali datang lagunya 7 menit, bos gue bilang, ini lagunya gimana? Comforting Sound waktu itu gue ingat. Oke, ya udah potong jadi radio edit. Kalau ini kita puterin high rotation, kalau jadi sebulan kita datengin Mew. Dan kejadian kita datengin Mew-nya, walaupun ada bom ya, nggak jadi main di Jakarta, tapi main di Bali. Gue ketemu tuh sama Mew-nya. Jadi itu yang membuat gue, wah ini seru banget gitu loh. Ada proses menjadikan seseorang atau sesuatu menjadi tren ya? Iya, apapun itu ya. Ya maksudnya kebutuhan gue untuk mendengarkan cerita orang, gue hangout ketemu orang-orang baru. Terus mendengarkan lagu-lagu baru, menjadikan sesuatu apa itu ternyata gue menikmati itu gitu. Dan di radio difasilitasi untuk mendapatkan semua itu. Walaupun nggak kelihatan ya orangnya kadang-kadang ya gitu, tapi iyalah kan gue ngebayangin doang gitu. Apalagi dulu nggak ada sosial media kan waktu gue mulai. Orang nggak tahu. Iya, orang nggak tahu, cuma bayangin aja yang nongkrong bareng gitu loh, gitu sih. Ya. Tadi kalau milih nama Daging, itu tadi belum kejelas. Lu kenapa milih Daging? Karena bukan dari tulang gua satu. yang ngasih Irfan sama Nimo itu. Lu dibaptis lah pakai nama itu. Oke. Lu nama lu Ari Daging gitu. Timbangannya apa karena gua lebih gemuk daripada Ari Tulang. Udah itu doang. That's it. Oke, dan lu terima sampai sekarang ya? Gua nggak boleh nolak. Gua sampai lupa nama gua yang mana sebenarnya. Gitu. Oke, terus lo membangun radio, lo menemukan kesukaan lo nongkrong, ngobrol, lalu menciptakan sesuatu. Lo kan pindah kemudian siaran ya? Yes. Di pagi atau yang... Pagi terus sih gue. Pagi terus, kan dari malam kan tadinya? Oh iya, malam. Itu dari malam, itu tes doang 3 bulan. Gue siaran malam sama Rally Marina. Akhirnya pada suatu hari di bulan Januari, benar-benar first day di bulan Januari, gue siaran pagi. Yang gue dikasih tahu sebelumnya, itu gue deg-degan bangun pagi, deg-degan 1,5 tahun tuh gue ngerasain. Iya karena gue nggak pernah di training Mas Inu, gue nggak pernah training pakai alat, ngomong apa nggak pernah. Itu gue deg-degan tiap hari, apalagi pertama gue diplotin pasangannya sama Rally Marina. Dalam sebulan Rally Marina resign. Matilah gue. Gue kan, waduh nih gila nih gitu. Dan itu prime time kan? Prime time gila, terus radio Prambors pula gitu kan yang
anjir nih gila nih gimana nih. Akhirnya gue siaran sama bintang tamu. Gantian. Dari mulai model, gantian, David Bayu dan lain-lain segala macem lah sampai ketemu Desta gitu. Desta aja mau di kick out dulu sampai gue bilang jangan deh dia yang paling lama nih. Gue bilang bos gue nggak progres nih gini. Gue bilang jangan deh gitu. Nih sayang nih gue udah lama nih sama dia nih gitu, paling lama sama dia gitu. Gitu ya udah. Ya, dan selanjutnya sampai hari ini gitu ceritanya. Kemudian lo di Prambors kan tadi 1,5 tahun lo hampir deg-degan terus ganti tiap bintang pagi. tamu. Terus lo yang membuat lo klop dengan penyiar yang jadi tandem lo itu apa biasanya? Nah, ternyata kalau gue bercoba untuk menganalisanya gue hari ini sekarang ya gitu, kenapa gue tuh selalu tertarik, gue bisa menempatkan diri, menurut gue bisa menempatkan diri di mana kayak gue tuh pengen banget tahu dia gitu, apapun pekerjaannya, apapun orangnya, siapapun orangnya, apapun pekerjaannya, gue selalu pengen tahu. Lu mau kasih gue siapa aja gitu, gue tuh Bisa pengen tahu, ngulik. iya bisa ngulik gitu. Curiosity-nya gede ya. Nah itu dia, keingintahuannya. gue kayaknya itu gitu yang gue pikir iya ya gitu. Gue menurut gue sih gue punya skill itu gitu. Gue nggak tahu itu perlu atau enggak sih. Tapi gue kalau ditaruh ini, oh ya udah pasti gue akan mikirin orang pengen tahu apa ya gitu. Seperti halnya gue pengen tahu dia Iya, gitu. iya. Kalau di radio pasti perlu lah, karena kan orang Iya, lihat sih. visual, jadi obrolan atau Iya. informasi tentang orang itu kan mendirect imajinasi orang. Iya, Kan? betul. Lo paling lama kalau di Prambors sama siapa? Desta? Desta 6 tahun. 6 tahun. 6 tahunan tuh. Apa yang paling seru dari perjalanan bareng Desta selama di Prambors? Banyak orang nggak tahu kalau gue sama Desta nggak main bareng di luar gitu. Orang taunya gue klub berdua, tuh kemana-mana berdua. Padahal cuma siaran doang. Teman siaran doang. Dan waktu itu sampai gue inget Sesa penyiar, Sesa itu nyatuin kita pertama kali pergi. Gue sampai inget tanggalnya 27 September. Wis, Tahun berapa lupa gue. Tanggalnya Tanggalnya inget, itu kita pergi bertiga supaya gue hangout sama Desta gitu malamnya gitu. Ke Pisa Cafe kalau nggak salah itu. Pisa Cafe Teresia, udah nggak ada sekarang. Gitu. Jadi ya itu dia, karena pertemanan gue sama Desta beda gitu. Desta main sama siapa, gue main sama siapa gitu. Tapi ketemu di ruang siaran. Ketemu di pagi ruang itu. siaran. Kadang-kadang ya kita janjian, entar lu balik kantor gak? Balik. Ya udah, kita ketemu di kantor gitu. Di satu malam minggu atau apa gitu. Ya udah ketemunya di situ. Karena Tapi gua hebat ya, bertahan 6 tahun padahal secara chemistry untuk kehidupan non siaran nggak ketemu tuh. mungkin karena gua beda kali gua sama dia gitu, dan gua bisa beradaptasi sama dia walaupun tetap ada berantemnya ya gitu kayak. Emang seru kan? Iya, itu dia kayak dia nggak mau meeting gitu. Gua, ayo dong kita meeting dong, kan gua mesti gini-gini karena dia kan yang paling ini gitu. Gua mencoba untuk menjaga siaran ini gitu. Ya itu seru menurut gua bagian itunya gitu. Gak bisa nih gua mau ngasah paruh kan. Anjing mau ngasah paruh, tau kayak juga dia tuh. Gitu. Jadinya. Jadi ya mungkin karena itu gua berdua pun sama Desa berpikir ya mungkin karena emang kita beda gitu berdua sehingga kita bisa sedekat ini. Gua juga kenal sama nyokapnya Desa, adiknya Desa, kakak Desa gitu. Gua kenal gitu. Dan bisa gue bilang ya lumayan lah gitu hubungan kami gitu, keluarga. Nah, tapi ya itu kita nggak hangout bareng gitu, beda hangoutnya gitu. Tapi untuk membangun chemistry di radio, lo bisa menemukannya karena apa? Ya itu gue rasa curiosity gue yang cukup tinggi gitu. Jadi waktu itu udah ngeband ya sama klub Udah, Etis? kan Udah ya? karena dia gue ajak karena dia di klub Etis gitu. Terus ada Lembu, ada Vincent. Lembu di rolling juga, Itong bahkan, Iyep, semuanya lah. Lo pernah Semua, siaran Vincent. sama lo juga? Semua naif aja semua. Oke. Iya. Gigi aja hampir semua tuh, Gigi. Kecuali Thomas ya, Thomas kalau ngomong sama gue ketawa doang. Kamu tuh ngehe tuh. Gue pernah siaran Ramadan sama Thomas. Gue jemput Samotnya di Atro Cafe jam 3 pagi. Ayo buat siaran sama gue. Ya oke gitu. Dia baru kelar. Iya. Dia lagi duduk di bar. Udah begitu siaran ini Sahur. puasa sahur lagi. Cuma cengengesan doang, ngepet juga nih Samot dikit. Gitu. Terus di Prambors 6 tahun siaran, abis itu lo Di Prambors gua 10 tahun. 10 tahun total 10 ya? tahun, bener. 10 tahun. Tapi yang siaran sama Desta 6 tahun tadi? 6 tahun. Abis itu lo kemana? Gua kebetulan waktu itu ini dia. ditelepon ya sama grupnya beliau. Itu aneh tuh, karena kan gue udah selesai sebenarnya. Oke, kontrak Gue udah di selesai, Prambors. kita kayak merasa stagnan waktu itu. Ini banyak teman-teman, gue baru ketemu orang kemarin, Atreyu Moniaga yang seniman. Dia bilang kita patah hati sekolahan tuh waktu lo berhenti siaran gitu. Oke. Hah? Gue bilang iya satu sekolahan beneran kita patah hati lo berhenti siaran.
Jadi banyak yang nggak tahu kalau kita berhenti siaran tuh karena merasa stagnan waktu itu. Karena selama siaran di Prambors itu kebanyakan yang memikirkan program dan lain-lain apa-apa itu kebanyakan akhirnya gue bukannya mau menjadi sombong atau jumawa gitu enggak, tapi banyak gue tuh selalu mikirkan gitu, gue mikirin gimana apa bikin apa-apa. Tapi bagusnya Desta selalu makan terus gitu, itu yang bikin seru. Ya udah nggak apa-apa kan itu partnya dia gitu, dan itu susah juga sebenarnya. Nah cuma kan lama-lama stuck juga ya gue, habis juga kali gitu idenya. mikir gitu idenya tiap hari gitu sampai akhirnya, nah produser di radio itu menurut gue jenjangnya tuh agak kurang kurang pas kalau di Indonesia. Karena kan yang namanya produser, lo harus produce kan, lo harus produce the show, lo harus tahu penyiarnya siapa, lo tahu lagu-lagunya, lo tahu flow-nya bagaimana. Itu namanya produser. Gue eksekutor aja nih mestinya gue sama Desta gitu. Nah itu gue nggak menemukan, bahkan menurut gue sih sampai hari ini yang namanya produser itu mesti itu begitu pekerjaannya gitu. Lo produce something gitu, lo kreatornya sebenarnya, kita boneka lo nih gitu. Eksekutornya lah ya. Eksekutornya gitu. Nah cuma yang terjadi kebalikan. Ya. Penyiar sekaligus. Yes, menurut gue sampai hari ini sih kejadiannya gitu yang benar-benar produser di Indonesia tuh menurut gue, produser radio ya, menurut gue masih belum ada menurut gue. Gitu. So jadi kita lelah sampai bos gua waktu bilang, "Udah lu cari orang deh, terserah mau siapa ke lu bawa aja ke gua." gitu. Cuma kita berdua ya namanya anak pasar ya malas gitu nyari nggak nemu-nemu gitu. Ya udah kita nggak nyari juga. Nggak nyari juga. We gave up gitu. We gave up, sempet ditawarin sama satu radio, kita berdua, Desa mau berhenti aja gitu, mau break jadi penyiar. Sementara gue udah mulai menemukan bahwa siaran itu, ketemu mic itu, being in the front of someone yang nggak kelihatan itu adalah kebutuhan gue. Karena gue kadang-kadang kalau malam minggu gitu lagi ngapa-ngapain tuh rasanya pengen siaran aja nih, enak nih gitu ngomong berantakan gitu ya. Kayaknya seru nih gitu. Nah itu ternyata gue nggak bisa gitu. Ya udah gue terus melanjutkan siaran, gue tempat training di sebuah radio yang akhirnya gue nggak jadi, sampai ditelepon sama grupnya. Di teleponnya aneh banget di teleponnya nih ya. Waktu itu nih sama tiba-tiba telepon gue siang. Tet gini. Halo dengan Mas Ari Daging. Iya, ini dari siapa? Ini Bimo dari Kompas Gramedia, Mas Aging. Woi, Mo, kenapa Mo? Gitu. Gua so kenal banget. Yoi. Ya kan so asik aja kalau gitu. Woi, Mo, kenapa Mo? Ada apa nih Mo? Ini. Iya, kita dari Kompas Gramedia, saya dari Kompas Gramedia mau ketemuan gitu. Tahu nggak Mas Daging punya Kompas Gramedia punya radio? Oh tahu, Automotion kan? Gue bilang. Iya, gue tahu tuh ada temen gue siaran situ. Ya gitu tuh gue exactly ngomong kayak gitu. Ya udah kalau bisa kita ketemuan kapan ya Mas Daging ya? Wah, mesti buru-buru nih, soalnya gue udah megang kontrak radio lain, gue bilang gitu. Oh ya udah kita ketemu ntar malam aja. Langsung. Gunawarman. Ketemu lah di Gunawarman di satu kafe Gunawarman. Gue masuk kafe itu nggak, mana kok isinya orang tua semua. Tiba-tiba dia ngangkat tangan. Mas berkumis tebal gitu. Lu kenalan Bimo. Masih ini Bimo. Terus mama ya. Iya, gue. Waduh, sorry Mas Bimo, gue pikir lo masih muda, suara lo masih muda banget. Ini nggak apa-apa, gue sih tersanjung ini. Ini kenalin Mas Tanto, Mas Bobby, bertiga tuh. Oke. Lu ngasih kartu nama kan? Ya biasa, corporate kan ya. Proper ngasih 2 tangan. Gue nggak punya kartu nama, gue. Oke, terus gue lihat kartu namanya. Gila ini, emang Kompas Gramedia karyawannya direktur semua ya? Tiga-tiganya direktur, bos. Kompas Gramedia karyawannya direktur semua. Ketawa mereka, apaan nih, ada apaan? Dia baru cerita, dia punya radio Automotion udah sekian tahun, gini. Menarik sih gue bilang, tapi gue udah megang kontrak ini nih, gimana ya caranya? Datang deh ke kantor, besoknya gue langsung datang ke Gedung Kontan tuh. Lihat radionya. Bilang nih, begitu nyampe Gedung Kontan, coklat gitu, Automotion. Ya radio apa? Kayak kelurahan begini, gue bilang. Pagernya juga kayak gitu kan? Mana ada anjing lagi dulu, Toto tuh. Wah, kayak kelurahan nih, gak ada orang. Pagi-pagi ya? Pagi-pagi, yang penyiar pagi kagak ada, pergi. Nggak tahu kemana udah rekaman. Yang ada cuma Mas Tanto, sama Mas Ari dong tuh berdua, gue inget banget. Ini karyawan cuma berdua ya Mas Tanto? 2 tapi direktur semua. Gila, gue bilang. Wah iya nih, lagi pada izin cuti apa gitu. Datangnya Kamisan aja kalau mau. Kamisan, waduh gue megang kontrak ini, gue mesti tahan dulu nih. Ya udah Kamis deh gitu. Gue nggak tahu pertama kali gue datang ke Automotion waktu itu tuh Gedung Kontan kayak
wah ini berantakan abis-abisan, ini nggak kayak radio gitu ya. Tapi gue menemukan keseruan gitu. Nah gitu, pas gue datang hari Kamisnya, pas Kamisannya mereka ternyata emang tiap Kamis mereka kumpul. Gue kayak dosen, kayak lau, kayak dosen tamu. Gue ngasih tahu gue begini-begini. Di depan gue ada orang-orang gitu, padahal mereka ada yang lebih tua dari gue ya apa gitu. Ya gue begini-begini. Gue kayak dosen tamu ya, gue bilang gitu. Ya udah gue balik, gue dibilang sama Mas Tanto gimana? Ya gue sih tertarik, gue bilang dia lebih seru kayaknya. Cuma gue nggak bisa sendiri, gue ngajak orang lah. Dan ternyata deal. Gitu ya udah, abis itu itu di situ gue merasa di situ tambah lagi keseruan itu karena kita we build from the rack gitu jadinya. Nol gitu. sama sekali ya. Dari nama Automotion terus kita Jadi ganti motion. jadi motion, latihan dulu. Kalau ditanya sama bos ini kan dulu masih di bawahnya majalah ya dulu. Kalau ditanya Mas ini jawabnya ini, wah itu simulasi bos kita bos. Kalau tanya ini. Udah siap kita bertiga, berempat, berlima gitu. Depan nih bos-bos semua nih, Mas WK, Wah, Agus Langgeng, Mas siapa lo komplit lah sama Mas Yapik tuh yang direktur keuangan tuh. Gue udah, wah deg-degan gue. Terus Mas Tanto ngomong, ya kita datang ke sini niatnya untuk mengganti nama Automotion karena kalau Automotion nggak bisa jualan bedak gini. Tiba-tiba Mas Agus Langgeng, Mas Ael gini, gebrak meja. Dari dulu gue maunya juga gitu. Selesai meetingnya 5 menit, bos. Udah nggak ada pertanyaan segala macam yang simulasi kok. Wah, gue ketawa-tawa, gue anjing, gue kita latihan seminggu gitu. Ternyata digebrak meja kelar. Gebrak meja selesai deh, selesai deh. Gitu. Nah itu yang membuat gue jadi, nggak tahu ya, gue makin seru lah di radio itu dunia broadcast ini karena ya itu dia karena lo kayak berasa nongkrong sebenarnya gitu aja sih. Ya, di Prambors kan belajar sesuatu yang udah established ya. Lo ngisi. Betul. Di Motion lo mulai dari nol dan lo membangun sesuatu. Iya, dan lo kemudian sekarang kan bikin radio sendiri nih. Nah, ceritanya gimana tuh? Nggak bikin radio sendiri sih. Artinya siaran dengan kemauan lo sendiri. Nanti kan ada level yang tadi Prambors, Motion lalu Synchronize ini. Sebenarnya oknumnya ada satu lagi, direktur saya tuh di situ tuh. Mana tuh orang itu, Mas Pak David Karto gitu ya. Jadi kebetulan kan kalau Synchronize Festival membesar itu begitu mulai festival di Kemayoran itu 2016. Kemudian saya kenal David Karto dan beberapa teman-teman di sini. Itu awalnya dari datang bantu-bantu aja. 2017 Pak David Karto sempat mention visinya dia terhadap Synchronize Festival gitu. Dia sempat mention kalau wah nih musik Indonesia nih pada saat itu kan ya nggak bisa nih digini ini gitu kondisinya gitu karena kan Synchronize Festival satu-satu festival yang benar-benar Indonesia semua nih nggak ada dari luar kan? Iya dan multi genre nih kan multi genre all ages yang bisa masuk jadi makanya nggak ada sponsor tapi nggak ada sponsor utama yang nggak punya strict ABC gitu iya nggak boleh ini nggak boleh ini jadi semuanya harus bisa masuk gitu terus dia mention nggak bisa terus nih musik Indonesia kayak begini nih industri nanti nggak jalan lama-lama mati nih nanti gitu harus ada inkubatornya terus harus ada medianya yang terus bisa ngidupin mereka memutarkan lagu-lagu mereka dan festivalin masa ntar line up-nya mereka terus nih kan nggak seru ya gitu jadi gimana dong gitu ya kayak sih jawabannya radio ya dibilang gitu menarik sih kalau ada radio kayak gitu karena pada saat itu pun sebenarnya dari zaman gue siaran di Prambors tahun 90-an akhir itu atau 2000-an awal ini porsi lagu Indonesia yang diputarkan di radio-radio komersial itu radio FM itu sangat kecil sekali dalam 1 jam mungkin 2 atau 3 maksimal lagu Indonesia. Nah makin kesini kan makin sedih sebenarnya makin 2017, 2018 bahkan nama-nama besar itu udah nama besar aja susah lagunya diputerin di radio-radio di radio komersial itu. So kita berpikir ya udah kita bikin wadahnya aja deh. Ini bikin radio. Nah, untuk bikin FM mahal nggak mampu, online aja udah. Karena belum ada rumusnya juga bisa ngomong barangan gitu. Ya udah awalnya dari 2017 kita ngobrol baru kejadian tahun 2021 lah. Kita baru mulai. Kemarin, ya? Iya, pas pandemi. Pas pandemi pula gitu kan orang lagi gimana ya kita ya udah dari situ kita mulai mikirin bagaimana menjalankannya, paling nggak nyalah dulu ada program apa sampai sekarang, sampai hari ini. Gitu. Tadi lo nyebut
industri radio kalau gini-gini aja nggak akan berkembang dan nggak akan memberi ruang bagi lokal musik gitu. Iya. Apa kira-kira pertimbangan radio-radio itu tidak memberi ruang yang banyak? Rating. Komersial? Oh, ya komersial kan berarti? Rating. Jadi dulu gue inget banget pada satu masa ada this band so big hari ini. Bahkan waktu itu mereka keluar, radio gue nggak mau muterin karena nggak kelas. Oh, dianggapnya nggak kelas? Nggak kelas, gitu. Nggak boleh. Sampai kita push udah nih, band ini menunjukkan dia main, gitu ya. band ini Tapi nggak ini. diterima Bos juga? gue nggak mau, nggak bisa. Sampai akhirnya tuh, gue nggak mention bandnya. Karena nggak enak sama band sama radionya juga. Walaupun sekarang diputerin. Akhirnya diputerin lagunya dan interview sama gue, gitu. Ada tuh kayak gitu. Terus zamannya lagu-lagu Melayu. Hanya cuma segelintir radio yang muterin kan, radio yang spesifik lah akhirnya yang cuma muterin lagu-lagu dangdut, radio dangdut atau apa gitu. Gitu. Jadi pertimbangan rating itu membuat alokasi lagu-lagu lokal itu menjadi sangat minim. Karena kan positioning penting waktu itu kan. Radionya, wah kelas ini gitu. Lagunya harus turun, begini gitu. Nggak bisa tuh masang lagu kayak gitu. Tapi sekarang shifting kan. Orang-orang lagu dangdut, lagu koplo bisa di mana-mana gitu. Tapi tetap radio ini nggak muterin. Nggak muterin. Ada radio yang sampai hari ini pun masih sama. Waktu itu gue diundang, gue sampai masih gila radio lu masih kayak gini hari gini ya gitu. Sementara cara orang berkomunikasi udah berbeda nih gitu. Kok lu masih begini sih? Tapi banyak radio yang masih kayak gitu hari ini gitu menurut gua. Karena kekhawatiran ratingnya turun, sesnya turun. Yes, lebih ke ses sih, lebih ke positioningnya dia yang dari dulu udah begitu gitu dipertahankan seperti itu. Gitu. Padahal kan sebenarnya radio punya peran untuk bikin trennya kan. Exactly. Dan itu terbukti dengan yang lu sebut tadi band besar tadi akhirnya diambil oleh radio yang tadi yang menolak. Iya. Terus soal keyakinan sama kesabaran bikin itu aja kan? Sama caranya gimana kayak lu mau ngasih kadonya jelek, kalau bungkusannya bagus kan diambil juga. Diambil juga, baru dibuka kemudian kecewa urusan lain kan. Isinya lontong oncom tapi bungkusannya ini red velvet. Pakai pita apa isinya? Lontong oncom, dimakan juga pasti. Ada narasinya kan, lontong oncom adalah. Lontong oncom begini-begini narasinya betul. Narasi sih yang paling penting ini sekarang. Gitu nah di Synchronize, lo mau mewujudkan itu? Nah, gue dan Pak David dan teman-teman di sini pengen mewujudkan itu. Apalagi ternyata sekarang kan banyak begitu pandemi terutama ya. Dan teknologi makin maju. Orang bisa ngapa-ngapain di mana aja. Itu bikin sekarang rekaman sangat mudah, nggak mau mesti ke studio lagi, nggak usah perlu label, bahkan dia bisa rilis kapan aja di mana aja. Itu yang dan selama pandemi itu selama 2020 sampai 2021 akhir itu ada 4.000 singles yang dirilis secara digital. Lagu Indonesia. Band-band Indonesia 4.000-an. Band-band Indonesia yang gak tahu mereka siapa gitu. Dia nongol aja gitu. Gila nih bagus banget. Dan itu kan jadinya kayak hukum rimba ya, mana yang paling bagus, mana yang paling sering diomongin di komunitas, didengar, jadi besar. Ya banyak lah gitu hasilnya gitu ya. Nama-nama Nadine Amiza dan lain-lain yang awalnya kagak diputer di radio karena dianggap lagunya berat gitu. Iya, dan bukan masuk dalam segmennya dia. Yes, dan startnya semuanya dari komunitas lagu-lagu ini. Kenapa mereka bisa main di radio ini gitu? Karena banyak ada yang pendengarnya dengar gitu. Iya, jadi bukan radio yang bikin gitu loh. Kan, komunitasnya wah berarti. Iya. Nah, Synchronize ini sebenarnya mau merawat komunitas-komunitas itu. Exactly, itu dia Mas Inu yang kita coba gitu. Dan juga kesempatan-kesempatan yang punya talenta-talenta bagus. Sekarang kan jadinya di mana-mana nih skater, udah nggak mesti ke Jakarta, udah nggak mesti ke kota besar untuk menjadi seniman besar nih, musisi besar. Lo bisa di mana aja gitu. Dan itu wah jam-jam ini yang menarik perhatian kami di Synchronize untuk ya udah meraup itu ngayak itu gitu loh. Ngumpulin lalu kemudian mengkurasi, betul. Lalu memberikan ruang, memberikan kan, community-nya hidup. Iya, kita juga ntar ngasih kesempatan di Synchronize Festival, kita punya satu panggung namanya Geek Stage. Itu benar-benar khusus buat band-band baru gitu. Danila lahir dari situ dan lain-lain gitu yang panggungnya cuma 70 orang gitu. Tapi kan kita ngasih kesempatan buat mereka. Terus komunitasnya meluas dan kemudian besar. Tapi kan kalau Synchronize Festival cuma 3 hari dalam setahun. Nah, radio sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi 362 hari itu di ini sama radio. Terus dimampatkan di festivalnya itu dia. Dan kejadian di tahun ini kita
ada beberapa nama-nama yang kita saring dari situ. Oh, sini kita mesti main nih, sini mesti main nih, sini mesti main gitu. Nggak bisa bilang ya. Masih rahasia. Sun. Dari 4.000 itu, kan tuh banyak banget tuh. Banyak. Sistem kurasinya gimana, Geng? Berdasarkan genre atau wilayah atau bagaimana mereka bermain musik? Enggak juga, jadi yang paling mudah aja. Lagunya enak apa enggak? Oh, Gitu. yang menentukan enak enggaknya kalian? Yes, Tim ini? gitu, tim ini. Mas David, Ya, lu? gua, dan anak-anak kadang-kadang anak-anak kasih Ikut tahu dengerin? gitu. Mas, lo dengerin deh. Mas, ini. Oh, Oh, oke. gitu jadinya. Jadi banyak Oh, telinga ya? Yes, gitu. Nah, itu kan dulu nggak terjadi karena semuanya berdasarkan MD kan. Ya, MD-nya kayaknya juga udah connect Iya. satu sama lain. Nah, itulah yang menarik, jadi seru. Jadi gue tuh sama satu lagi, kadang-kadang kan di generasi kita, kita yang ternyata kita sama, itu ada yang bilang, banyak sekali teman-teman kita yang, musik zaman sekarang sih apaan sih, 90-an lah, terbaik lah, gini-gini. Yang udah stuck gitu di situ seleranya. Gak mau move on gitu, gak mau dengerin Jason Ranti, gak mau dengerin KPR, gak mau dengerin Nadine Amiza, apa sih, tapi mereka belum denger aja kalau nih mereka bagus-bagus, nggak mau dengerin bara suara gitu. Kan bagus juga gitu. Udah stuck dengan si apa-apa nama-nama lama gitu. Nah, gue punya kebutuhan untuk mendengarkan materi-materi baru itu ya. Iya, gitu. Jadi PD atau para radio yang tadinya menjadi kuasa untuk memutar lagu-lagu itu punya andil juga untuk membuat stuck musik cuman kayak gitu iya. aja. Nggak berani gitu, nggak berani Resikonya untuk breakthrough. bisnis ya? Resiko bisnis soalnya gitu. Ya kita juga beresiko untuk akhirnya nggak ditengok sama sekali juga bisa gitu. Cuma ya udahlah, we're doing it anyway gitu loh. Tapi kan basis community-nya itu paling tidak menjadi kekuatan kan? Yes. Real kan malah Betul. justru. Lo bisa menghadirkan seseorang yang audience community-nya gede dan lo bisa munculkan di festival-festival itu. Nah ini gue dulu diajarinnya, itu kan tergantung juga dari orangnya Mas Ino. Mungkin gue bisa bilang, gue penyiar radio yang bergaulnya kemana-mana. Gue kenal teman-teman metal, teman-teman jazz, teman-teman pop, indie dan lain-lain. Karena gue kemana-mana, karena itu tadi gue pengen tahu pengen taunya gitu. Iya. Jadi gue pernah diajak ngisi vokal Dead Squad. Oh iya? Iya, ngisi vokal albumnya Dead Squad. Rock yang paling ujung ya? Metal. Sampai gue temenan ngisi apalah segala macam gitu-gitu. Tapi ya itu dia, karena gue berusaha ada di komunitas ini, pengen tahu. Karena kan buat gue itu bahan siaran kan. Persis. Kalau gue nggak begitu, siaran gue nggak, nah itu dia. Gue nggak punya apa-apa gitu. Gue bergaul di dunia kesenian gitu. Wayang, Dalang sama presiden. Iya, sama Batejo gue sampai sama beliau gitu. Ya itu dia, karena gue punya ketertarikan, kalau wayang gue punya ketertarikan khusus dan punya kesedihan khusus sama wayang itu sampai hari ini. Kesedihan, nggak ditengok orang, nggak didengar. Utamanya itu. Dan menurut gue sampai hari ini orang masih berpikir bahwa wayang itu adalah Jawa, gitu sampai hari ini. Padahal kan wayang is not Jawa, asalnya aja dari India. Bos, iya kan? Cuma di daerah-daerah lain, di negara-negara lain punya wayang gitu. Cuma kan karena besarnya memang di Jawa karena dipakai buat syiar agama waktu itu sama Wali Songo. Dan juga waktu itu wayang itu kesenian yang khusus buat keluarga kerajaan saja gitu. Tapi kan kesini enggak. Kalau dulu ada media-media yang bikin seru wayang itu menjadi pop kultur kayak Era Kosasi. Ya. Dan lain-lain, tapi kayaknya Indonesia berhenti komik wayang itu di Era Kosasi. Walaupun ada usaha-usaha ya yang lainnya, cuma nggak tahu kayak belum nemu aja gitu. Nah, karena waktu itu gue diundang ke satu sekolah, waktu itu gue udah mulai nulis wayang. Sandiwara Radio Wayang. Gitu. Ya. Gue diundang ke satu sekolah, kelas 2 SD, 3 kelas, gue tanya ke mereka gitu, ada yang tahu Gatot Kaca nggak? Ini Gatot Kaca paling common lah ya, kalau kita kan dulu Gatot Kaca, wah otot kawat tulang besi, kalian tahu lah ya, karena kan dulu di majalah ada, di apa ada, gitu. Komik ada, dikeluarin di media-media mainstream mengeluarkan itu gitu. Ini yang nunjuk 5 orang dari 60 orang, kan sedih gue. Wah gila, masa nggak tahu sih Gatot Kaca? Gue keluarin gambar ini Gatot Kaca, wah tapi gue keluarin yang fan art, yang bikin mecha, yang bikin apa-apa, ini di Gatot Kaca, wah seru-seru, ini tuh Superman, begini-begini Superman ini. Nah itu gue dari situ mulai punya keinginan buat bukannya mendalang ya, tapi memperkenalkan kembali wayang lewat apa yang menurut anak-anak ini menarik gitu, bisa menerima gitu. Jadi kan nggak bisa caranya yang sangat tradisi banget. Tapi kan niatnya adalah
melestarikan tradisi ini Persis, gitu. ya, Cuma ya. kan nggak bisa dengan cara seperti ini gitu. Jadi lo mau masuk pakai pintu anak-anak itu Yes. untuk dapat konten yang lo mau Yes. sampai ya. Dan gue pun nggak berusaha untuk memelintir cerita, pakem dan lain-lain dari tokohnya kayak apa mestinya. Yang nggak gue pelintir ya begitu. Cuma gue bedain kayak awalnya gue masuk oleh bapaknya sebenarnya. Kan as a dad, as a father, sebagai bapak pengen ngajarin ke anaknya, ya kan? Gua kita bikin wayang orang rock di tenis indoor. Itu band-band banyak yang mau ikut. Itu salah satu bucket list gua untuk bikin satu pagelaran wayang pakai hologram apa segala macam canggih lah pokoknya. Itu dengan lagu-lagu rock dan lainnya itu masuk dari bapaknya supaya Juga anaknya suka, iya gitu. Jadi bisa lewat itu waktu itu. Canggih, bapaknya sih tertarik, tetap aja anaknya berat. Wah, miss nih caranya ada mesti dibenerin lagi Harusnya nih. emaknya. Gitu. Iya, mestinya emaknya ya. Salah mesti bikin Ya drama purchasing power kan emak ya. Iya, salah gua gitu. Tapi cukup berhasil menurut gua. Ada beberapa teman-teman yang juga pengen bikin lagi. Ya itu dia ternyata bikin pagelaran seperti itu di Indonesia kan tidak murah. Tidak murah dan dukungan-dukungan itu kan biasanya terjadi bisa alasan terbesarnya karena kamu adalah siapa gitu. Itu yang mempermudah kamu dapat dukungan kan sebenarnya. Kamu adalah siapa nih gitu. Di saat gua masuk ke tradisi berusaha untuk bawa gitu, gua siapa gitu nggak ada yang tahu gitu. Terus gua juga diajakin lagi sempat bikin sama Mas Tejo waktu itu Jiwo Tejo, gua satuin sama Mata Jiwa. Itu lumayan seru tuh di mall waktu itu Mata Jiwa. Itu gua masih kenapa Mas Tejo yang gua pilih waktu itu karena menurut gue Mas Tejo tuh sangat bisa blend in ke anak muda gitu sampai hari ini gitu. Dengan wayang dan Dengan wayang, dengan segala macam apalah dia itu dengan kata-katanya tentang kasih sayang apalah cinta-cintaan itu. Gitu. Wah, he's the best. Gua makanya sama Mas Tejo gua selalu seneng gitu sama dia itu. Gua cukup klop sama dia gitu. Gua juga pernah beberapa kali ikut pagelarannya dia juga pernah gitu. Jadi menyenangkan lah buat gua sama Mas Tejo itu. Jadi kesenian, wayang, community itu bagian dari lo untuk belanja gagasan, lalu kemudian lo curahkan di radio itu dan audiensnya bisa lo istilahnya ajak berdiskusi dengan keresahan lo, mimpi lo dan sebagainya. Bener gitu. Ya semuanya saya termasuk juga ya bersepeda itu gitu. Bersepeda juga gitu. Ya lo salah satu yang agak gila sih dalam bersepeda. Enggak lah, kagak biasa aja. Kembali. Kagak biasa aja. Biasa aja gimana? itu, Bos. Kalau kegembiraan lo bersepeda mulanya gimana? Atau ya iseng aja untuk kesehatan atau? Mulanya tuh Gedung Kontan mulanya. Oh iya, lo ke Kan kantor. Kompas Gramedia punya komunitas Iya. KG Cyclist Betul. waktu itu. Jadi waktu gue pindah ke Gedung Kontan itu ke Motion itu memang gue lagi memperhatikan, wih di luar negeri udah mulai nih orang kerja naik sepeda nih ya. gitu tahun Back to 2007 kan. Dan di Jakarta juga nih Mulai muncul. Back to Work mulai muncul walaupun dikit ya. Jadi Gedung Kontan kan kantor wartawan ya kayak di Jalan Panjang dan lain-lain lah ya. Palmerah Gedung juga, Merah ya. Palmerah gitu ya. Ada kamar mandi yang bersih kan. Kamar mandinya banyak semua air hangat tuh. Bisa air hangat. Waduh, mantep nih kantor. Gua bilang langsung. Itu hari kedua gua kerja di Gedung Kontan. Resmi ya pas kedua. Gua waktu itu masih punya supir ya, masih lumayan kaya waktu itu. Lumayan. Masih lumayan kaya. Gua bawa dia ajak dia ke toko sepeda di Skadarsyah. Gue beli sepeda lipat, gue suruh pulang. Pulang. Gue bawa. Terus gimana? Naik sepeda gitu. Yakin Mbak gitu. Yakin dia pulang dia. Gue langsung tuh dari situ ke Gedung Kontan nanjak Simpruk dong. Oke, tahu. Wah, gue pakai jeans. Pertama kali setelah berpuluh-puluh tahun tidak sepedahan, terakhir gue sepeda SMA, itu gue ke kantor, itu gue becek pakai kolor-kolor, Bos. Itu, waduh, Simpruk nih gila nih. Ya nanjak ini kan. Mana siang-siang lagi gue jam 10. Waduh, gitu. Sampai Gedung Kontan mandi udah gitu. Tapi gue menemukan kenikmatan itu ternyata. Since day one gue ditorture sama sepeda itu, gue menemukan kenikmatan bahwa buat gue sepedahan itu sifatnya meditatif gitu. Dan karena gue punya kesenangan memperhatikan, gue seneng tuh merhatiin segala macam. Rasanya tuh buat gue kayak bisa nyentuh angin gitu. Angin bisa gue pegang gitu. Karena sepedaan. Karena sepedaan. Lambat, karena ya? pelan gitu. Karena pelan. Bisa gue sentuh angin. Orang ternyata segitunya sama yang naik sepeda. Orang tuh jadi tahu pada dasarnya mereka tuh karakternya baik loh gitu. Sama kalau lo seslow itu kalau lo memperhatikan mereka tuh sebenarnya baik gitu loh. Dan itu lebih terasa lagi waktu perjalanan Jakarta Bali gitu. Apa hal-hal baik yang lo rasa dengan bersepeda lo konfirmasi ketika perjalanan jauh itu?
bahwa pada dasarnya orang itu baik, pada dasarnya semuanya baik. Gue pernah lewat satu Don't Judge a Book by Its Cover itu bener banget. Waktu itu gue berpisah sama rombongan, kebetulan yang pergi adalah gue, Nirina, Nernes, Ade Putri, Bahar, dan Yuda waktu itu teman gue 2, he's a chef. Gitu. Bahar pulang ke Pasuruan, pulang kampung, kita yang lanjut sampai Bali. Gue pisah sama rombongan di satu daerah Jawa Timur lah. Gue lewat jalannya bagus, ya kurang lebih segini lah lebarnya. Tapi di aspal, bagus. Tapi kiri kanan tebu. Oh, tebu. Tebu. Tapi tiang lampunya baru, berarti kan ini jalan baru ya? Baru gitu. di aspal. Baru di aspal, baru, tapi ini tebu gitu. Wah, tapi magis banget lah buat gue. Wah, gila nih keren banget. Nah, terus ketemu sekumpulan orang-orang yang di situ rambutnya merah-merah kayak Bu Cherry. Kayak bule cetak sendiri, iya, cetak sendiri. Bu Cherry gitu, terus mukanya kasar-kasar. Wah, takut kan gue dari jauh. Waduh, ini apa nih gitu. Lagi ngangkut-ngangkutin apa gitu. Bajunya hitam-hitam gitu. Mukanya bener-bener kasar mukanya. Wah, cuma kan gue nggak mikir apa-apa. Gue cuma mikir, waduh, cuma berusaha untuk preventif aja lah ya. Tapi gue harus lewat situ nih gitu. Ya udah gue lewat aja. Tapi gue ya seperti biasa, Kulon Nuwun gitu. Permisi, nyuwun sewu. Mereka senyum. Oh ya monggo, yang kelihatan sincere gitu yang. Tulus. Iya, tulus gitu. Wah, berarti gue sampai merinding tuh. Ternyata kan orang-orang ini kalau lo tahu how to approach, mereka baik kok gitu. Lo ya kalau sekarang lo pertama ngelihat orang mukanya begini nih, kayak dia nih, kagak ada senyum-senyumnya nih ya. Alor gitu. nih, alor. Iya kan? Alor lagi kan. Ya kan? Begini kagak ada senyum-senyumnya gitu. Terus lo begitu ngeliat udah ketakutan, kan dia udah punya judgement sendiri terhadap kita kan. Yang udah, ngapain nih? Kenapa nih orang takut gitu kan? Begitu merengas, ya, begitu cair. Baik sekali lihat wajahnya. See, it happen in front of us. Kayak gitu. Ternyata gue bisa menemukan itu dan ternyata emang ya kalau dibilang orang Indonesia baik ya baik emang gitu mestinya. Pada dasarnya manusia tuh baik kok gitu. Gak ada yang langsung jahat gitu kalau emang udah niat dari pertama baru gitu. Lain ya different story gitu menurut gue. Jadi gue menemukan kesederhanaan itu yang paling banyak gue belajar bahwa gue tuh hoarder anaknya Mas Inu. Gue ngumpulin sampah, kantong plastik juga gue kumpulin gitu. Dus segala macam tuh apa yang entah gue nggak perlu gue kumpulin. Posesif deh. Yoi, sampai akhirnya begitu gue sampai rumah gue buka lemari, jadi baju gue banyak banget ya gitu. Padahal selama perjalanan 12 hari itu kaos gue cuma 4. Dan itu cukup. Dan itu cukup ternyata. Akhirnya lo berubah. Lemari lo bongkar? Iya, yang gue akhirnya menyesal ya ternyata kaos-kaos band itu ternyata mahal kalau si anjing gue kasihin ini kasih gitu penuh ya sialan sekarang mahal bete gue itu doang yang gue menyesal. Tapi kan lemari longgar karena pengalaman meditatif bersepeda tadi itu sih. Dan lo kemudian menjalani itu terus menerus, apa kegembiraan yang lo buat atau yang lo dapat dari sepeda? Menurut gue sama seperti siaran, akhirnya membuat gue itu menjadi kebutuhan buat gue untuk relaksasi, buat gue nyebutnya untuk jadi manusia gitu, nyebutnya supaya lo jadi manusia. Lo di saat lo punya keinginan lebih, lo punya apapun yang lebih itu, ketahan karena itu jadi lo bukan manusia tuh gitu, buat gue gitu. Lo harus balik lagi tuh ke basicnya, ke rootsnya. Iya, makanya begitu gue ditawarin, "Geng, naik sepeda dari Lampung ke Jakarta." Oke. Sendirian. Oke, siap. Gitu. Sendirian udah sikat aja udah gitu. Karena lo dibantu untuk kemudian menemukan dasar-dasar roots tadi ya, soal value gitu. Dan sebagainya. Bener. Ya, dan itu terjadi lagi kemarin di jalanan dari Lampung ke Jakarta ketemu. Gue tahu, wah Lampung tuh orang Jawa semua ternyata ya. Gue ketemu di jalan yang sepi, tiba-tiba mas gue berhenti gitu. Dia bisa nawarin air, dua bapak-bapak nih. Banyu mas gitu. Gue orang ngomong Jawa gitu. Orang Jawa semua nih. Ya, oh ya ada. Dan baik hati lagi. Iya, dan dia pekerja jalanan, Mas Inu, cuma buat jerigen air aja. Yang pasti buat dia pun belum tentu cukup. Iya, karena itu panas segala macam itu kan something ya yang akhirnya lu bisa menghargai hal-hal kecil seperti itu dan lu bisa merefleksikan diri lu apa yang lu punya sama orang-orang dan lain-lainnya gitu. Jadi itu yang membuat gue ketagihan terus jadinya. Sepeda, ya. Tapi kalau orang nggak punya
kemauan atau kemampuan observatif kayak lo, mungkin juga sia-sia juga sih mendapati. Mungkin. Lo kan mendapati itu kan lo berpikir kan, mencermati. Kalau orang sepeda lempeng aja mungkin capek juga kan. Iya. Itu ya terjadi, tergantung niatan sepedanya. Iya. Kalau gue jadinya bener, Iya. dan ini selalu jadi pembahasan, wah lu gila gitu. Tapi menurut gue tergantung dari orang cara memakai sepedanya sih. Kalau lo bersepeda untuk speed, lo nggak akan menemukan itu. Karena kan lo selalu berusaha kenceng-kencengan kan, jadinya. Lo nggak menemukan tuh yang kayak gitu. Untuk speed ya? Iya, untuk speed. Lewat lah. Lo sama kayak motor, jalannya gimana? Kalau bisa ngelebihin. Kalau bisa lebih, 200 kalau bisa naik sepedanya. Lo gila. Gitu. Jadi nggak nemu. Jadi kalau gua kan menganggap sepeda itu ya alat transportasi aja. Seperti halnya motor, mobil gitu. Titik-titik lain. Lo tadi meditatif. Yes. Melambat. Betul. Megang angin anjir. Kayak megang angin. bener. Mas, ini ada satu kejadian yang kayak kita Jawa ya, diajarin untuk Pulau Nuwun kalau kemana-mana. Nemu pipis Tempat aja kita baru, suruh ya. numpang-numpang kan. Numpang-numpang anak jin mau pipis gitu kan. Gue jadi selalu begitu ya, kan selama perjalanan kita lewatin beberapa alas atau ya. hutan lah ya. Ya, dianggap angker Yes, atau keramat gitu ya. Anggapannya selalu Ya, begitu kan untuk hutan itu. Jadi gue setelah alas Roban, bukan alas Roban, ini udah Jawa Timur. Kemudian kita akan lewat alas apa gitu. Sebelumnya Pak Diari Lasso, dia bilang WhatsApp gue, wah lo bakal lewat SD gue nih yang ini gitu. Pokoknya menuju ke situ. So, lewat dari jauh udah kelihatan nih hutannya, alasnya. udah mulai nih kanopinya Rimbun, nih, gitu, udah mulai gitu tuh dari jauh, wah gitu. Cuma sebelum ini angin lagi kencang banget Mas Inu. Ini gue merinding lagi nih. Iya. Angin lagi kencang banget ke depan gue. Cuma gue setiap kali masuk hutan pasti gitu. Walaupun siang ya gue masuknya, Kulon Nuwun gitu. Nah, gue ngomong aja sambil naik sepeda gitu. Permisi. Bah, enggak, gue nggak nadiban permisi. Bah, kalau mau bantuin anginnya jangan dari depan dong, Bah. Jangan dari samping. Ini susah nih nyetirnya nih, gue bilang gitu. Gue bener-bener ngomong, nggak dalam hati ngomong, karena kan jejeran juga, udah jauh-jauhan. Ngomong aja udah nggak ada orang gini. Bah, kalau mau nolongin jangan lewat depan dong anginnya, Bah. Jangan dari samping. Lewat belakang dong, Bah. Kelar gue ngomong itu, anginnya dari belakang. Des, pas bener masuk hutan itu, pas masuk kanopi itu, des. Gitu. Itu iya gue sampai gue nangis Mas Ino, gue matur suwun Bang, nangis gue. Matur suwun Bang. Bener berindang air mata gue. Pengalaman Itu kan spiritual kan jadinya buat gue. Gue anjir gila apaan nih gue. Gue udah gak mikir gitu lagi sih, tapi wah, nah ini Pak David Karto. Halo, Mas bikin David. Synchronize Radio. Diobrolin tadi dikit. Soal Synchronize dan idenya bagaimana tuh dia community presidennya. membangun Gitu. lokal music. Iya. Biar punya tempat. Di radio sebelumnya kan nggak dikasih ruang. Radio sebelumnya. Semuanya pasti punya batas dan keterbatasan. Betul, Mas David. Tapi di radio yang sebelah sana pakai AC. Pakai air panas mandi. Di sini nggak ada. Nggak ada. Gitu Mas Ino jadinya. Itu yang merinding kalau denger. Iya. Ya. Dan gue akhirnya berpikir kalau orang yang bekerja di kota besar, yang selalu speednya kencang-kencang nih cepet, walaupun gue tetap butuh ya, kayaknya once in your life boleh lah untuk melakukan melambatkan diri gitu, berjalan lebih lambat supaya lo lebih appreciate sama yang lo punya gitu, untuk bisa lihat gitu. Kalau cepet kan lo akhirnya ngeliatnya ke depan terus ke depan. Apa mikirin ke belakang takut worry terus sama yang di belakang, worry sama yang di depan kayak gitu. Nggak menikmati hari itu at the momennya gitu gitu bahwa dude you have everything man gitu loh gitu. Walaupun tetap nggak ada yang sempurna ya gitu, tapi kayaknya boleh banget orang untuk yang selama ini selalu cepat untuk berjalan lambat lah sekali-sekali gitu sih. Ya dengan sarana lo sekarang punya radio atau lo punya waktu untuk siaran di radio, kegelisahan lo atau apa yang lo inginkan orang kota tahu lo sampaikan juga. Jelas gitu. Kayak apa yang kemarin gue alamin dan lain-lain pasti gue ceritakan. Jadi yang sekarang memang lebih personal lah akhirnya gitu buat gue. Gue bisa menyampaikan apa yang gue pikirkan, gue bisa menyampaikan apa yang menurut gue bagus, tapi bisa dipertanggungjawabkan ya kayak lagu dan lain-lain gitu ya. Itu ada kuratornya, ada yang gitu. punya Benar, ahli gitu. untuk melihat itu. Yes, itulah gitu. Jadi semuanya pada dasarnya berkesinambungan akhirnya gitu. Itu sih. Ya. Gitu. Kalau di bisnis radio, kalau sekarang kita ngomong radio kan makin jarang orang denger ya. Kalau dulu kan nggak ada sarana lain, radio di rumah, ada di jalan pun sekarang mulai agak kurang kan orang bisa memilih mau dengerin apa. Masih gigi di sini apa kira-kira yang membuat tim di sini atau lo dan teman-teman? Menurut gue sekali lagi
ini karena cara penyajian aja sih menurut gue. Kita mesti menyajikan sesuatu yang sangat relevan buat yang lo mau denger, orang tetap dengerin radio, tapi orang sekarang kayak apa sih gitu. Oke, harus paham audiensnya. Lah ya harus paham dong gitu. Sehingga lo bisa memberikan itu kepada audiens lo dan audiens lo tetap bisa dengar. Apalagi sekarang kalau radio online ketahuan yang denger berapa ya. Bisa 2 doang Oke, gitu dicek kadang-kadang. ya, secara- Iya kan kelihatan IP-nya apa segala macam. Kayak gitu dan dilihat dari ya kita mesti tahu siapa pendengarnya, terus bentuknya kayak gimana, apa yang mereka perlukan segala macam. Kita jelas-jelas mesti tahu jadinya menurut gua kalau sekarang ya gitu. Jadi itu yang berusaha kita share. Ya, relevan gitu ya, Yes. sesuai dengan audiensnya. Yes. Dan audiensnya lo serve tadi ya dengan ada community-nya, lalu ada festivalnya, Iya. dan tiap tahun akan memberi ruang buat Yes. anak-anak yang Bener. baru untuk muncul ya. Kalau boleh sombong, Synchronize Radio satu-satunya radio yang punya festival. Yang lain nggak punya. Media Iya, partner doang. Synchronize Radio punya Synchronize Festival. Apa? Kalau boleh sombong ya. Iya. Itu dia. Jadi emang ekosistemnya dibangun ya, Yes. secara sadar ada festivalnya, Iya. ada kurasi Yes. musiknya, lalu ada siaran Iya. radionya sepanjang hari, sepanjang tahun itu ya. Betul. Dan orang zaman sekarang kan agak lebih concern dengan lingkungan, Oke. dengan apa namanya, ya environment lah ya. Dan itu terjadi di salah satu pilarnya Synchronize Festival adalah environmental friendly ini. Ya, ngisi air itu ya? Iya, ngisi air. Kita punya water station. Kita juga ngajak teman-teman untuk nonton festival naik sepeda, gitu. Ya itu jadi. Itu yang membuat kita bertahan bahwa we can do this. Tentunya dengan multi platform ini apalah segala macam kita coba Yang saling support merangkul. ya. Yes, saling Jadi support. movementnya itu didasari oleh keresahan yang mau diperjuangkan bersama lah. Yes, betul Soal local sekali. music, Betul, environment dan betul, sebagainya. betul. Tapi untuk musik Indonesia sendiri, kan lo hidup di 90-an, 2000-an, 2010-an dan 2020-an. Tren musik Indonesia itu gimana, Ging, kalau lihatnya? Wah, ini udah makin berubah ya, makin kesini ya. Anak sekarang tuh canggih sekali mas. Canggih. Apa canggihnya? Wah. Gua agak nggak update nih kayaknya. Yang pertama canggihnya itu adalah musiknya tuh canggih-canggih. Mereka bisa, ini ada musik-musik yang menurut gua begitu dengar, lo bikin lagunya pakai kalkulator ya gitu. Yang beatnya bisa wah berantakan tapi Oke. enak gitu Enak dengerinnya. denger. Kayak contoh Bab gitu, dia hip hop, padahal satu orang, Geek, Karim namanya, itu gila keren banget hip hopnya. Hip hop itu nggak tradisional beatnya. Terus ada satu band namanya Mad Man yang menurut gua dia bikin lagunya kayak kalkulator Osin Tacos tadi. Ini gimana sih beatnya? Tapi enak. Tapi enak Sebagai gitu. keseluruhan. Iya, tapi enak. Terus yang muda-muda jazz kayak Daniel Dionysios yang anjir ini keren banget jazznya. Dia bikin satu album dalam 1 hari. Satu album. Satu hari nggak berhenti tuh mereka rekaman. Terus kita menemukan, terus ada juga yang sangat kedaerahan, tapi tetap ada modernnya. Tes universalnya ya? Yes, kayak Lorju dengan musik rock pesisirnya, menurut gue Madura. surf rock, dengan bahasa Madura, itu gue lagi seneng banget yang gitu-gitu. Sianta Rap Foundation, dia nge-rap beat Sumatera Utara, pakai alat musik Sumatera Utara, alat musik Batak, sulingnya, terus apanya, itu dia nge-rap. Pakai bahasa oke. Batak, keren banget. Dan itu banyak skater Mas Inu, itu yang gua Kekayaan yang Yes. tumbuh ya. Dan itu nggak ditengok, gila itu mestinya. RRI mestinya lebih nengok itu Iya, mestinya. karena dia punya tanggung jawab Dia punya sebagai tanggung jawab yang mencerdaskan bersatukan. kehidupan bangsa. Ada di UUD 45. Iya. Gitu. Jadinya, wah, yang kayak gitu-gitu yang sekarang kita nemu yang wah gila, gua sampai amazed sekali sama. Dulu yang sebenarnya muda-muda. ada kan, tapi sekarang lebih banyak ya. Kayak dulu kayak ada Juki itu sama Ada, Jogja Hip Hop ada. Foundation, Yes. Betawi Rap itu kan Betul. ada. Nah, sekarang Si makin Ojan. luas. Sekarang makin luas dan di mana-mana. Di Kalimantan ada band punk, melodic punk, primitif Mangkinus, bahasa Banjar. Oh, Pakai main pakai saping, apa gitu namanya lupa gua. Itu keren banget. Keterlaluan kerennya menurut gua. Ada yang metal dengan bahasa daerahnya dan lain, dan itu yang membuat gua akhirnya untuk rasanya kayak bukannya kita merasa bertanggung jawab untuk memperkenalkan ini, kita punya rasa untuk, dude, ayo come on lo dengerin ini, kita punya rasa untuk membagikan ini gitu, Iya, punya iya. rasa tanggung jawab lah bisa dibilang gitu untuk membagikan ini ke lo Semua mesti dengerin orang. ini gila nih, Jangan keren itu banget. doang, Iya. yang ini juga banyak gitu Iya, ya. ini tuh keren banget loh gitu. Dan terjadi kalau gue lagi kemana-mana, gue kayak
kayak salesman jadinya. Lu dengerin ini, lu dengerin ini. Ini kan tadi dengerin barusan ini, lo gitu, kan kayak cerita barusan semua gitu. ya. Itu kayak Itu gua kan bercerita. pengalaman karena mendengarkan dengan intens apa yang Yes. terjadi di skenanya Betul, kan, di betul, lingkungannya ya. Betul. Nah, itu yang terjadi sekarang gitu. Itu wah. Ini trennya karena juga berkembang karena keinginan orang tumbuh dengan lokalitas itu juga berkembang atau memang Karena beda teknologi sendiri? sih. Teknologi. Karena teknologi makin canggih, Canggih. makin mudah, canggih dan mudah ya. Ada dua. Kalau canggih dan mahal kan susah, nih. Ya. Ini canggih dan mudah. Affordable juga ya. Affordable. Lorju rekaman bikin lagu, rekaman 80% pakai handphone. Pakai handphone. Pakai handphone. Oke. Dan itu udah dilakukan sebenarnya sama Dekat. Dekat melakukan itu di tahun 2014 atau 2016 untuk albumnya dia Meranggas itu. Albumnya dia Meranggas kalau nggak salah itu pakai handphone semua take vokalnya. Dan pakai komputer. Persis seperti Kualitasnya ketika orang nggak ada bedanya sekarang orang dengerin pakai handphone doang, pakai ini nggak yang sophisticated musik kabelnya kayak apa gitu, enggak kan dengernya dari itu nggak ada bedanya sekarang. Walaupun ya kalau buat yang sangat mengerti sekali ada yang miss-missnya buat mereka lah ya. Cuma kan sekarang orang dengerin musik kan nggak yang beneran sophisticated, ada waktu yang tertentu dengerin musik duduk gitu. Hening gitu. Enggak ya, Gitu kan sambil enggak lalu gitu. ya. Iya. Ada temen gue datang ke rumah. Kebetulan gue punya satu set ya khusus buat dengerin lagu aja. Ada bangku kecil, ini vinyl dan lain-lain, terus ada speaker, ada headphone gitu. Terus datang ke rumah, wah, lo masih dengerin lagu di rumah? Lah, dengerin lah. Emang lo enggak? Enggak, lu dengerin lagu di mana? Dan dia penyiar, gua nggak mau sebut namanya. Lu dengerin lagu di mana? Di mobil lah, gitu. Lu kolak gua bilang. Aneh banget kan dia lebih banyak kan iya. konsumsinya. Kalau di rumah lo ngapain? Nonton TV. TV lo tonton? Enggak. Lewat doang sambil main Iya, HP. sih kayak gitu. Jadi kan ya tergantung orangnya juga ya gitu. Cuma kan ya sekarang dengan kemudahan dan sekali lagi orang mendengarkan kebanyakan hanya lewat gadget akhirnya. Ya menurut gue itu udah cukup untuk gitu. bisa muncul ya. Yes. Breakthrough-nya makin banyak. Orang bisa menembus masuk ke dengaran orang dengan Yes. banyak cara dan Dengan mudah banyak, ya. betul sekali gitu. Ya sekarang di sini semua orang sekarang mendingan ketinggalan dompet daripada handphone. Udah ada kayak handphone bisa bayar. KTP Apalagi tinggal tunjukin. ketinggalan handphone dipegang istri. Ya itu dia, selesai deh, bye-bye. Gitu, bye-bye udah. Deg-degan terus lihat notifikasi. Itu notifikasi gue nongol apa enggak ya gitu. Terus sekarang lo mau sampai kapan menghadapi radio? Karena ini lo bagian dari hidup lo, kayaknya lo ada kurang kalau nggak masuk di sini. Iya. Ya. Gue punya idola-idola yang sampai hari ini masih Bersiaran atau masih siaran, broadcast ya? masih sangat into radio. Gue mengidolakan Howard Stern sih sebenarnya. Howard Stern. Hingga hari Dia punya program kan? Dia punya program bahkan setelah FCC melarang dia untuk siaran karena dia terlalu vulgar ya. Dia bikin sistem sendiri. Oke. Siaran di satelit gitu kan gila dia jadinya. Itu idola gua tuh. Oke. Terus dia sekarang kalau lo lihat di YouTube-nya dia bintang tamunya bisa mendatangkan Metallica, siapa itu kan gila sekali. Radio masih Seotoritatif segitu. itu ya. Yes. Dan memang radio itu di Indonesia nggak kayak di Amerika dan di Inggris ya yang masih cukup besar pendengarnya gitu ya. Masih segitunya ternyata di Inggris sama di Amerika. Tapi sekali lagi karena cara sih packaging balik Tadi lagi. ya relevan nggak lo dengan Iya, audiensnya? Iya. Orang sampai hari ini masih yang ngomongnya masih tertata dengan kan sekarang kita bergaul udah nggak gitu kan? Iya, Di udah konser, beda banget. Udah yang straight to the point aja, yang apalah segala macam ngomong segala macam. Menurut gua, ya lu kurang lulus nih sekarang deh, gitu loh, gitu sih. Dan disinkronize lo difasilitasi untuk Yes, melakukan itu. jelas. Istilahnya gue boleh ngomong jorok dah gitu. Nggak perlu disensor. Karena emang komunikasi sekarang Iya itu kan terjadi begitu kan, dan itu terjadi ya dalam bahasa asing pun terjadi kan. Kayak Samuel L. Jackson, gimana cara lo bedain ngomong motherfucker lo? Kalau lo shock, motherfucker gitu. Kalau lo surprise, motherfucker gitu. Itu udah ungkapan kan, bukan lagi makian Iya, kan? kalau lo akrab sama temen lo, motherfucker. Sih kan sama kata-katanya, cuma intonasi aja kan Iya, pada iya. dasar. Tapi kan terjadi di komunitas, di kehidupan sosial kan terjadi ya, kayak kita panggil anjing deh, anjing gitu, itu kan temen kan. Iya, iya. Kayak lo surprise anjing gitu, kalau lo kaget anjing gitu. Anjing. Kalau nyesel anjing men, itu kan lain lagi gitu Iya, kan, iya, intonasi iya. kayak gitu-gitu, dan itu terjadi gitu. Nah kalau Jadi, kita nggak mampu menyesuaikan apa yang sedang dipikirkan atau dihadapi oleh audiens, otomatis ini akan ditinggal. iya jelas gitu. Dan kalau lo akan tetap dengan segitu kekehnya ya bye-bye udah gitu. Bye-bye bener nih.
Gue sih takutnya itu aja sih. Gitu loh. Tapi satu yang gue bertanya, gue notice lo tuh dulu di TV dengan H2C itu. Itu masa jeda lo atau di tengah-tengah radio sih? Enggak, di tengah-tengah radio. Itu radio, emang bagian dari program itu. Jadi Artinya bisa nyebrang ke medium lain ya atau platform lain. Ya? Jadi waktu itu Vena Anissa yang nawarin gitu. Lo gitu gue punya dia kan bikin PH, dia bikin Katakan Cinta, satu lagi bikin H2C. Waktu itu pertama kali gua sama Desta juga tuh. Desta dulu nggak ngomong-ngomong, syuting pertama Desta gua ngomongin, lo ngomong dong, gua gituin. Sekarang dia kayak orang gila di TV. Ngomongin di mana? Iya kan, MC pertama gua omelin, bawa acara pertama di Jakarta gua omelin, di TV dulu Desta gua omelin. Tapi ya itu, maksud gua ternyata ya waktu ditawari itu buat gue lagi eksplorasi gue bisa apa sih gitu. Gitu. Oh, melihat sejauh mana range lo. Gue bisa apa sih, bisa apa lagi sih gue gitu loh. Tapi ternyata gue nggak menemukan televisi is not my stuff gitu ternyata. Gitu. Meskipun cukup populer itu acara di era itu, ditunggu-tunggu tuh orang. Tapi jadinya kayak gue nggak, karena gue nggak menemukan interaksi langsung sama audiensnya, gue jadi kayak ada yang keputus gitu buat gue. Jadi gue walaupun waktu itu ada manajernya The Groove waktu itu, Kang Bedi. Kang Bedi bilang, "Ging, lo mesti ke TV, lo mau nggak mau gitu." "Nggak mau gue mau jadi orang radio aja," gue bilang gitu. "Nggak bisa," dia bilang gitu. Gitu, tapi itu mungkin karena doa gue juga, akhirnya gue cuma di radio aja gitu ya. Iya, sampai sekarang bahkan ya. Iya, karena gue menemukan ada komunikasi yang terputus aja gitu kalau di TV gitu. Dan lo nggak bisa jadi lo sendiri gitu menurut gue gitu. Banyak banget yang banyak boundaries, banyak pagar gitu dan lain-lain, dan gue nggak bisa. Gue pernah ikut satu acara lawak-lawakan, gue inget banget, sama ada almarhum Olga, ada Doyok, gue disatuin sama manajer gue tuh di situ dulu waktu masih punya manajer ya. Waktu masih jadi artis ceritanya. Sekarang enggak. Sekarang manajerin orang. Disatuin di acara itu, gue nggak bisa ngomong, masih ini gue diem aja, gue ngeliatin Olga ketawa-tawa, lihat Doyok gue ketawa-tawa. Gue nggak bisa apa-apa, gue bilang, wah anjing nih apaan nih, gue bilang, gue tekstin, gue bilang, gue nggak mau lagi, gue bilang gitu. Tapi kalau teater gue suka. Oh, teater, karena interaksinya? Karena interaksi langsung, makanya gue suka panggung, gue bikin pertunjukan si wayang itu dan lain-lain, gue main teater gitu, itu gue suka. Gue seneng nonton monolog gitu, dan ada interaksinya langsung ya. Gue bahkan pernah dikasih skrip waktu itu 5 menit sebelum pertunjukan baru gue mainkan skripnya dibuka. White Rabbit, Red Rabbit waktu itu gue diajak. Dan itu menarik sekali gitu, seru. Itu lebih challenging gitu karena lo audiens lo di depan kan. Lo bisa merasakan energinya, itu yang kayaknya gue nggak bisa di TV gitu. Karena ada jaraknya jauh dan ada aturan-aturan yang kayaknya nggak masuk di. Buat gue iya gitu, buat gue iya jadinya. Ada aturan yang gue nggak bisa plak gitu loh. Latri comparing nih terakhir, comparing lo radio di Amerika dan Inggris beda dengan di kita. Nah, untuk membangun atau menjadikan audiens di kita seperti audiens di Amerika dan Inggris dengan mimpi-mimpi lo di radio itu gimana kayaknya? Bisa? Nah ini dia nih, kalau radio di negara-negara seperti Amerika dan Inggris ya, negara-negara panutan radio lah ya, media gitu ya. Itu kalau dilihat, even di YouTube itu cara berkomunikasinya sama di saat siaran, sama di kehidupan sosialnya. Itu yang menurut gua masih ya relevan, masih nyambung gitu. Lo nggak berbahasa, nggak menjadi orang lain ketika lo siaran. Iya gitu, jadinya kayak ya Howson, kita nggak bisa ngomong Howson ya karena dia bisa segitunya di siarannya dia. Tapi yet orang-orang besar pun nengok tetap gitu. Nah ya contoh radio-radio BBC Inggris deh, itu kan. Menurut gue nggak ada bedanya sama dia ngomong di luar gitu, sama dia lagi nongkrong. Nah itu yang menurut gue, terus sekarang multi platform, ada visualnya dan lain-lain. Itu yang membuat menurut gue berpikir bahwa ya mereka masih mendengarin radio karena begini udah ya nggak jauh sama kehidupan mereka, cara ngomong dan lain-lain, cara berkomunikasi lah menurut gue. Dan dia tetap menjadi dirinya sendiri ketika dia di radio ataupun di kehidupan realnya. Dan kayak ini yang membuat lo bertahan di Synchronize Radio. Gue pernah beberapa waktu lalu ditanya sama temen gue, fellow penyiar ya. Fellow penyiar dan fellow dulu dia mantan program director gitu ya. Lo kalau balik lagi ke radio biasa gimana? Nggak bisa kayaknya gue. Kayaknya anjing gue bakal keluar terus sih gue. Anjing apalah segala macam keluar mulu nih gue gitu. Wah ya lo nggak bisa kayaknya. Iya sih. Tapi kalau nanti suatu saat ada aturan yang mengekang atau mengurangi kebebasan di radio di online ini?
kita cari caranya yang Nggak lain. ya? Ini yang gue demen nih. Kita cari cara yang Kita lain. gerakan Iya, community. nggak boleh nyerah lah gitu. Orang mau ngomong kok nggak dikasih, gimana sih? Gitu sih. Oke, gengs. Nah, sejam nih udah. Wah, nggak berasa ya? 3 kali merinding dari Tapi gue sepakat soal sepeda itu. Meditatif dan Iya kan? membuat kita lebih appreciate apa yang kita terima dan hadapi saat itu. Betul. Nggak khawatir masa depan, nggak menyesal di masa lalu. Menurut juga. gue lo lebih dalam sepeda daripada gue. Lo lebih dalam daripada gue. Kalau lo tuh kemana-mana ya sepeda lipat, ya fiksi, ya apa. Iya kan foto dengan Nggak sepeda usah. dan jersey. Gue nggak pernah. I don't do jersey. Kecuali badan gue udah segitiga dari belakang. Baru gue pakai jersey Depan sepeda. yang penting ya. Ya, itu Yang paling penting. belakang. Itu sih lebih menghargai fotografer di jalan. Dia DM, Mas Inu ada foto-fotonya, ya udahlah. Bayar lah ya. Gue setuju kalau Nah, itu. itu Gua setuju. ngasih Gua konten setuju. juga ke Iya, Instagram. bener. Kasih Gua- Instagram nanti mati kan nggak ada Betul, konten. Ngasih makan Instagram itu. Thank you, Ging, ya. Sama-sama, Mas Indo.